Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update ya teman-teman. Sekarang tanggal 19. Ini ketika kita tanam kacang tanah ini di dalam polybag ini teman-teman. Kemarin tanggal 14 ya. Jadi udah 5 hari di dalam polybag ya. Dan ini udah semai teman-teman. Sudah semi ya. Ini waktu kita tanam ini 2 biji teman-teman. Semainya udah seperti ini. Dan ini 2 biji juga tumbuh ya teman-teman ya. Jadi tugas kita cuma kontrol gulmanya saja teman-teman, kontrol rumput-rumput seperti ini. Sekedar info lagi ya teman-teman, kita tanam kacang tanah di dalam polybag ini. Kemarin media tanamnya ini kan media tanam bekas dari ketika kita tanam cabai ya teman-teman. Dan kita kasih sekam bakar ketika kita netralkan lagi teman-teman ya. Jadi ini nggak ada komposnya, nggak ada kuhinya, kita cuma memakai sekam bakar teman-teman. Jadi di riset kali ini teman-teman, riset bahasanya ya, kayak orang gede aja ya riset ya. Di video kali ini kita cuma kepingin membuktikan bahwa media tanam bekas itu juga tetap bisa dipakai ya teman-teman ya. Asal tahu tekniknya, asal tahu caranya. Kalau ini langsung ditanami, habis cabai terus ditanami lagi ya pasti pertumbuhannya nggak bagus ya teman-teman ya. Apalagi kalau tidak kita kasih kuhi atau kompos ya pasti nggak bagus kalau nggak tahu tekniknya teman-teman. Nah ini kita mencoba tidak memakai kuhi atau kompos. Kita cuma memakai sekam bakar ya teman-teman. Setelah ini dipakai untuk tanam cabai, kita bongkar ya, terus kita jemur ya teman-teman. Kurang lebih ini penjemuran 3 hari waktu itu. Dan ini juga sudah mulai semi teman-teman. Ini nanti sampai panen ya teman-teman, akan kita update terus. Jadi sekalian buat isi video di konten ini teman-teman. Sekalian kita bisa belajar bareng di sini teman-teman. Biar ada ilmunya, biar teman-teman nggak rugi untuk nonton channel saya ya. Biar ada pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang masuk ke teman-teman. Ya ini kok jelek teman-teman. Oh ini tumbuh teman-teman, tapi masih nunggu ya. Kita uruk dulu. Karena memang benih kacangnya teman-teman, ini bukan benih dari bibit ya. Ini kita ambil dari dapur. Ya kita pasang saja seperti ini. Ada yang pertumbuhannya bagus, ada yang belum tumbuh juga teman-teman. Ini di 5 hari. Kalau ini benih bibit ya teman-teman, ini pasti bagus. 5 hari udah seukuran segini teman-teman, paling enggak ya. Ini ada yang tumbuh, ada yang enggak. Kayaknya masih belum tumbuh. Semua yang kita pakai bekas ya teman-teman ya. Polybagnya ini bekas dari cabai. Ini udah setahun lebih ya, hampir setahun ya teman-teman ya. Karena cabai kan umurnya kalau di polybag ini sampai 10 bulan teman-teman. Ini juga belum tumbuh. Nah ini krokot ini teman-teman. Krokot ini paling paling subur. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 14 polybag ya teman-teman ya, yang buat uji coba untuk tanam kacang tanah menggunakan media tanam bekas ya. Akan kita update lagi ya nanti teman-teman ya. Sekarang tanggal 19, ini tanamnya tanggal 14, berarti 5 hari ya teman-teman ya. Ini updatean dari alpukat sub 034 kita ya teman-teman ya. Ini yang kita tanam di potnya berukuran 40 ya teman-teman ya. Ini pot diameter 40 cm. Dan sekarang juga sudah gendong kembang ya teman-teman ya. Nah ini bunganya. Ini kemarin ada yang tanya, memang apa bisa berbuah di dalam pot atau berbunga di dalam pot Pak kalau untuk tanam alpukat? Jadi sekali lagi saya membuktikan kepada teman-teman bahwa kalau kita mau tanam alpukat di pot pun juga bisa berbunga dan berbuah ya teman-teman ya. Ini pohon 1,5 tahun
dan udah berukuran seperti ini teman-teman. Ini kemarin kena penggerek batang ini teman-teman, terus kita obati dan sekarang udah bagus banget ya teman-teman ya, udah nutup ya lukanya ya. Dengan perawatan yang benar ini menjadi sehat kembali. Ini kulitnya udah nutup dan menjadi kulit yang lebih bagus ya teman-teman ya. Dan sekarang bonusnya berbunga teman-teman. Dan kali ini udah laku teman-teman. Bibit ini udah laku, kita tinggal kirim saja sambil nunggu lahan di tempat customer kita udah siap. Karena sekarang masih dibersihkan lahannya, masih banyak pohon sengon di tempatnya, jadi mau dibersihkan dulu sengonnya. Setelah sengonnya hilang nanti akan kita kirim ini teman-teman. Pohon alpukat sap 034 di dalam pot dan sudah berbunga. Ini udah laku teman-teman. Dan ini jambu kristal merah teman-teman, ini yang ada di pot. Dan ini juga udah laku teman-teman, ini cuma tinggal nunggu diambil saja. Jadi tekniknya seperti ini teman-teman, kalau melakukan pembuahan di dalam jambu kristal ya, jambu kristal merah di dalam pot. Cukup teman-teman pangkas saja, nanti di sini-sini di pucuk-pucuknya ini akan menggendong bunga ya teman-teman ya. Ini udah berbuah terus-menerus teman-teman, dan ini juga lagi berbunga lagi. Ini baru selesai sekitar 1 bulan kemarin. Kok 1 bulan? 2 bulan ya teman-teman ya. 2 bulan habis kita pangkasi total. Terus kita kita pangkas akar juga teman-teman. Di 2 bulan sekarang ini sudah mengeluarkan bunganya lagi. Ini kayaknya 1 minggu atau 2 minggu lagi akan mengeluarkan bunga teman-teman. Dari cabang-cabang yang bekasnya pemangkasan ini akan keluar bunga-bunganya lagi nanti teman-teman. Yang penting kalau jambu kristal merah atau jambu kristal putih itu pupuk kohenya dapat, airnya dapat ya teman-teman, dan panas ditaruh di tempat panas pasti cepat berbunga teman-teman. Jadi nggak ada istilahnya kalau jambu kristal itu sulit berbunga ya teman-teman ya. Ini update dari jambu kristal merah, dan ini udah laku teman-teman. Ini tinggal nunggu tinggal nunggu diambil saja. Dan ini adalah alpukat sap 034 teman-teman. Ini kita tanam di dalam pot berukuran 35. Dan ini masih ditanam dalam pot 35 cm ya teman-teman ya. Ini potnya nggak gede. Ini ketika kita tanam kemarin teman-teman, ini tanggal berapa ini teman-teman? Tanggal 5 bulan 12 2023 teman-teman. Jadi kalau sekarang itu kurang lebih 5 bulan ya teman-teman usianya. Dan batangnya udah segede ini. Ini udah sejempol mana ya teman-teman ya. Sama jempol saya udah mirip ya, malah gede ini teman-teman batangnya. Ini asalnya dulu juga pohon sortiran ya. Video dokumentasinya ada di video 5 bulan kemarin. Teman-teman scroll saja ya, dengan judul membuat tabur alpukat kalau tidak salah. Itu saya buat playlist teman-teman. Jadi nanti di scroll lagi kalau kepingin tahu riwayat pertama kali kita tanam ini tabur alpukat sap 034 ini ya. Sekarang pertumbuhannya udah pesat teman-teman. Ini seukuran dada saya, bukan dada ayam ya, dada saya teman-teman. Jadi udah 1,5 meter lah, dengan percabangan yang bagus teman-teman. Loh, ini percabangannya cakep ya. Pohonnya juga sehat, padahal dulu asalnya ya pohonnya mengerikan teman-teman, pohon sortiran. Tapi jadinya lebih cakep sekarang. Dan ini juga udah laku teman-teman. Tapi tetap kita tahan karena ini udah kita buat konten teman-teman. Jadi nanti yang beli itu kita ada perjanjiannya gini. Ini biarkan di sini sampai berbuah Pak. Nanti setelah berbuah baru kita antar ke rumah Bapak. Jadi ya mungkin 1,5 tahun lagi akan berbuah. Atau mungkin ya 1 tahun lagi ya. Yang jelas karena ini sudah saya buat konten, ini memang nggak saya jual, tapi karena yang beli itu sahabat saya, dia mau untuk menunggu. Alpukat sap 034. Review buahnya ada ya teman-teman ya. Nanti di scroll lagi ke bawah di video-video sebelumnya. Review alpukat sap 034. Ketika aja judulnya seperti itu, nanti akan muncul. Entah muncul yang dari juragan jambu atau dari tulen tabur lampot, nanti teman-teman bisa klik. Ini jeruk purut ya teman-teman, kita tanam di dalam planter bag. Nah, planter bagnya kecil banget. Ini planter bag berukuran 25 liter ya teman-teman. Tapi ini lumayan subur teman-teman. Ini nggak kita pupuk sama sekali ya. Ini cuma kita kasih kohe teman-teman. Kita kasih kohe dan sekam bakar saja teman-teman.
Jadi nggak ada pupuk kimia, itu nggak ada ini, karena ini untuk konsumsi kita sendiri ya teman-teman ya, untuk konsumsi tiap hari. Jadi ya seperti ini tiap hari kita ambil, karena di rumah itu sering bikin apa namanya, tempe yang diremukkan itu apa namanya teman-teman, mendol. Nah karena saya itu suka ya sama mendol ya teman-teman ya, jadi sering banget bikin tempe. Nah mendol kan salah satu bahannya kan memakai ini teman-teman, jeruk purut. Jadi kita tanam jeruk purut di dalam planter bag seperti ini. Ini memudahkan orang tua kita atau istri kita untuk mengambil ya. Jadi nggak perlu ke ke apa namanya, ke Tegalan ya. Kok ke Tegalan, ke ladang. Jadi untuk ambil ini jadi tidak perlu ke ladang. Cukup kita tanam di dalam planter dan kita bisa taruh di sekitar rumah kita teman-teman. Jadi biar nggak kotor ya istri atau orang tua kita ya teman-teman. Ini praktis banget kalau ditanam di planter. Jadi teman-teman kalau mau tanam beberapa tabung pot yang enak-enak ya, salah satunya ini teman-teman. Ini ditanam di dalam planter aja, taruh di sekitar rumah, pasti pasti bermanfaat dan berguna ya teman-teman. Ini perangkap lalat buah kita teman-teman. Ini baru kita pasang 2 hari kemarin dan udah dapat segini. Lah ini lalat buah itu seperti ini loh teman-teman. Lah ini kan lalat buah. Ini kan masuk ke dalam lubang ini teman-teman. Nah ini lalat buahnya ini akan masuk ke dalam lubang neraka teman-teman. Lah ini mau masuk ya. Ayo masuk. Kok nggak mau masuk itu teman-teman? Nah itu dengan cara seperti itu kita buat satu lubang seperti itu teman-teman di dalam toples, dan di dalamnya kita kasih larutan petrogenol. Lah udah masuk teman-teman. Nah ini udah masuk. Nah ini nggak akan bisa keluar teman-teman, karena ini akan menciumi di bawah ini. Ini kan ada perangkap namanya feromon ya teman-teman ya. Namanya itu petrogenol, mereknya petrogenol teman-teman. Nah ini akan ngumpul di sini dan akan apa namanya? Dan akan meninggal dunia di sini teman-teman. Ini untuk membasmi lalat buah ya teman-teman. Salah satunya seperti ini, perangkapnya seperti ini. Ini biar apa namanya, biar tanaman kita aman ya dari serangan lalat buah. Karena serangan lalat buah itu seperti serangan mantan teman-teman ya. Mantan yang masih cinta dan masih menggebu-gebu itu kan serangannya mengerikan teman-teman. Jadi perlu kita basmi dengan cara seperti ini, dikasih larutan petrogenol. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Untuk melanjuti video kemarin ya, karena ada yang tanya kemarin itu katanya top workingan tapi kok nggak kelihatan top workingannya gitu. Sebenarnya gini teman-teman, ini kan ada beberapa cabang ya teman-teman ya, seperti ini di bawah sana ini teman-teman ya. Ini yang ke sini ini alpukat Miki teman-teman, seperti ini. Buah alpukat Miki itu seperti ini ya. Dan yang di cabang sebelah sini itu ya teman-teman ya, itu bekas sambungannya yang bengkol itu. Ini ke sini udah alpukat sub 034, bentuk buahnya yang lonjong itu teman-teman. Nah jadi separuh sana itu Miki, separuh sini ini sub 034 teman-teman. Jadi satu pohon ini ada 2 rasa. Nah bentuk pohonnya seperti ini teman-teman. Sebentar ya. Kemarin kan tanya, ketika saya bilang bahwa itu saya top working kan, teman-teman tanya top workingannya mana Pak, kok nggak kelihatan. Top workingannya di sana itu teman-teman, di sebelah sini. Nah itu top workingan. Nah sebelah sini ini udah alpukat 034 teman-teman. Nanti buahnya juga beda dengan yang Miki teman-teman, karena 034 kan lonjong dan panjang ya teman-teman ya. Lonjong dan panjang itu kesukanya Novia Habhab. Jadi kita kasih ini teman-teman. Jadi ini adalah alpukat Miki. Ya, sebelah sini Miki, ini berbuah juga teman-teman. Tinggi pohon cuma 2,5 meter. Dan yang sebelah sini adalah alpukat sub 034. Jadi satu pohon ini 2 rasa. Kalau kepingin pohon-pohon yang unik dan yang aneh-aneh ya, belinya di tempat saya teman-teman, di Juragan Jambu. Masuk gas untuk order di nomor WA 085100 636879. Sekali lagi 085100 636879. Langsung gas kepingin bibit order alpukat gitu aja. Nanti saya paham teman-teman. Ini juga lagi berbunga. Pokoknya jos ya. Video kita lanjut dengan acara jalan-jalan ya teman-teman.
Ini adalah warna wisata anak didik kita ya teman-teman. Ini kita lagi jalan-jalan ke Lamongan teman-teman. Ini kita akan ke wisata bahari Lamongan atau biasa disebut dengan WBL ya. Pokoknya terima kasih ya untuk semua teman-teman yang masih setia menonton video-video di Juragan Jambu. Mohon maaf, ini adalah video dokumentasi pribadi ya teman-teman ya. Kita sisipkan biar ini juga untuk menambah jam tayang ya teman-teman. Videonya nggak panjang-panjang teman-teman ya, mungkin ini durasi 16 menit yang ini. Tetap mohon bantuan dan supportnya dari teman-teman ya. Dan kita udah sampai ini di WBL, dan ini ada anak didik kita ya teman-teman. Ini siswa-siswi MTS dari Bustanul Ulum yang berada di Kecamatan Karangsuko, Kecamatan Pagelaran. Dan ya seperti ini teman-teman, kita udah sampai, kita antri ya, ini antri masuk. Dan kita udah sampai di pelataran. Sambil kita persiapan untuk beli tiketnya ya teman-teman. Mohon maaf, ini kameranya kita memakai HP Oppo ya teman-teman ya. Jadinya seperti ini karena HP Oppo yang 1 jutaan itu belum ada stabilisernya teman-teman. Jadinya ya seperti ini, goyang-goyang. Ini yang rekam yang rekam video ini istri saya. Dan ya seperti ini karena kurang kurang jago ya dalam mengambil video, jadinya seperti ini, goyang-goyang. Kalau teman-teman pusing jangan dilihat ya videonya, merem saja teman-teman. Pokoknya tetap stay aja ya, nggak usah ditonton karena videonya kameranya nih goyang-goyang. Ya kamera Oppo 1 jutaan ya seperti ini teman-teman, goyang-goyang. Dan kita udah dapat tiketnya teman-teman, dan kita akan memasuki. Nah ini Alina ya teman-teman, ini anak saya yang berbaju putih. Kita masuk ke rumah kucing dulu teman-teman. Ini ya pokoknya ini cocok kalau untuk anak-anak ya. Kalau kita yang udah dewasa seperti ini ya ikutan aja lah. Nah ini bocil-bocil ini pada seneng banget ya. Ini kita juga teman-teman, kita juga bawa keluarga juga ke sini sekalian ikut ya, mumpung ada momen, jadi ada istilahnya liburan untuk siswa-siswi sekolahan, dan ya sekalian saja kita sekeluarga ikutan ya teman-teman, mumpung ada kesempatan. Dan ini juga nggak tahu ya ini kenapa kok di-shoot sama istri saya ini, padahal ya seperti ini aja kok ya di-shoot ya. Ya namanya bukan YouTuber ya teman-teman. Ya pokoknya di sujud aja. Dan kita mulai memasuki ini namanya teman-teman. Ini ya pokoknya ini untuk anak-anak teman-teman ya. Kalau saya lihat seperti ini ya pokoknya ikut aja gitu ya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Dilimpahkan rezeki yang berkah dan barokah, dilimpahkan umur yang berkah ya teman-teman ya, umur yang panjang dan berkah. Jadi umurnya panjang itu berguna untuk orang lain dan memberi manfaat kepada sesama. Semoga yang lagi sakit cepat sembuh ya untuk semua teman-teman saya. Yang lagi berusaha mencari jodoh, semoga lekas bertemu dengan jodohnya ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Karena jodoh itu pasti bertemu ya teman-teman ya. Kan ada lagunya ya, dari siapa itu, Afgan ya teman-teman ya. Jodoh pasti bertemu. Wah itu lagunya romantis teman-teman. Nah ini kita lihat-lihat dulu sambil. Nah ini masuk di di rumah ini teman-teman. Ya ini rumah kayak museum-museuman gitu ya teman-teman ya. Ini kalau anak-anak ini pasti seneng banget teman-teman. Walaupun peteng seperti ini tapi akan tetap seneng ya anak-anak. Kalau kita yang dewasa seperti ini pokoknya ikut aja lah. Asal anaknya bahagia, kita tetap bahagia teman-teman. Ya walaupun sebenarnya kegiatan seperti ini saya kurang suka ya teman-teman ya. Karena karena perjalanannya jauh, dari Malang ke Lamongan jauh, terus ya kita nonton-nonton seperti ini.
Kalau saya lebih suka main ke gunung teman-teman, main ke gunung, main ke pantai gitu lebih suka ya. Jadi wisata-wisata alam itu saya lebih suka daripada wisata-wisata yang seperti ini. Tapi karena anaknya ini anak saya dan beberapa anak didik juga lebih suka diajak ke sini, ya kita nurut aja ya teman-teman ya. Kita yang udah senior seperti ini ya nurut aja lah sama anak-anak. Kita senangkan mereka karena mereka akan mendoakan kita. Wih, ini konten ceramah ya teman-teman. Ini gelap ya, suasana di dalamnya ini gelap. Memang disetting seperti ini teman-teman. Gelap-gelap gulita tapi tetap happy. Ada lampunya juga teman-teman. Siapa yang udah pernah ke BBL teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kita bandingkan dengan kalau di Malang itu kan ada ya teman-teman ya, di daerah saya itu ada namanya Jatim Park ya, di daerah Batu sana. Kalau saya bilang ya mungkin lebih bagus di Batu ya teman-teman ya, lebih bagus di Jatim Park. Secara permainan juga lebih komplit di Jatim Park. Cuman karena ya namanya anak-anak didik kita kan ya, kalau main ke Malang sendiri kan juga bosen ya teman-teman ya, kepinginnya kan yang jauh gitu ya. Jadi kita turutin aja. Waktu itu kita mau warna wisata ke Jogja ya, seperti di tahun-tahun sebelumnya itu kan kita kalau warna wisata itu ke Jogja ya teman-teman ya. Tapi karena kali ini kondisi ekonomi lagi tidak memungkinkan teman-teman, beberapa wali murid juga berkeberatan untuk kalau ke Jogja karena jelas itu akan menelan biaya yang lumayan banyak teman-teman. Jadi kita cari yang tipis-tipis, yang pendek-pendek dan terjangkau teman-teman. Ya kita sewa bis lalu kita ke Lamongan saja teman-teman. Pokoknya berangkat habis sholat subuh teman-teman. Jam 6 ini kita berangkat. Pulangnya jam 12 malam karena kita juga main ke Gresik juga teman-teman. Kita berkunjung ke makam wali yang di Gresik teman-teman, Syekh Maulana Ishak ya teman-teman ya. Itu kita ke sana juga. Jadi kita pulangnya malam teman-teman. Ini sampai rumah di Turen ini sekitar jam 12 malam teman-teman. Pokoknya kita happy dulu, kita bersenang-senang sambil melepaskan penat karena kita juga habis ujian ya teman-teman. Ini anak-anak didik kita ini lagi selesai ujian. Dan biar refreshing, biar senang-senang dengan teman-temannya, kita boyong ke sini. Tapi sekali lagi mohon maaf ya teman-teman ya, ini video kameranya ya seperti ini, goyang-goyang. Nanti kalau teman-teman punya rezeki ya teman-teman ya, itu beli HP yang agak bagusan dikit teman-teman. Ya kalau saran saya sih beli yang standar itu HP Redmi teman-teman atau Xiaomi ya, itu bagus, sudah ada stabilizernya. Jadi kalau diambil untuk ambil gambar atau ambil video seperti ini nggak goyang-goyang teman-teman. Kalau Oppo yang masih murah-murah ya seperti ini teman-teman, goyang-goyang seperti ini. Ini HP kita tidak beli ya dulu teman-teman. Ini HP dikasih sama salah satu perusahaan pupuk yang ngasih ke tempat kita. Jadi saya berikan ke istri saya. Karena waktu itu HP istri saya jatuh ya teman-teman ya, terus retak. Terus ya pas dapat ini kok kebetulan gitu ya, terus saya kasihkan ke istri saya. Ini konten apa ya, kok cerowitan ngalor ngidul ya. Pokoknya lihat keseruan anak-anak kecil ini aja ya teman-teman ya, karena kita tujuannya kan ngomong ya teman-teman ya. Nah ini kita juga mulai di salah satu tempat wisatanya juga teman-teman. Selamat siang untuk semua teman-teman saya ya. Karena saya ngedit videonya ini siang hari ya, makanya selamat siang teman-teman ya. Nah ini kita ada di luar teman-teman. Ini kita perjalanan mau pulang, ini sudah selesai ya teman-teman. Tapi kita masih nonton-nonton di sekitaran sini, di sekitaran WBL-nya teman-teman. Dan kita akan makan-makan alias mukbang. Atau kalau orang Jawa Tengah bilang itu madang ya, madang guys.
Ini sekedar info ya teman-teman ya, jam tayang untuk akun Juragan Jambu ini sudah tembus 1000 teman-teman. Saya cek tadi pagi itu udah tembus 1030 teman-teman. Ya, makasih banyak atas supportnya ya dari semua teman-teman yang telah menonton video-video dari Juragan Jambu secara penuh, secara utuh, mulai dari awal sampai akhir. Walaupun nggak disimak nggak apa-apa teman-teman, di play aja lah. Yang penting di play full durasi ya. Nanti dikasih komen teman-teman, terus dikasih jempol, biar saya enak ya kalau untuk untuk main-main ke tempat teman-teman juga. Ini kita berada di penghujung dari warna wisatanya ini ya teman-teman ya. Oh, ini kita lagi cari makanan ini teman-teman. Ini perjalanan untuk cari tempat makan ya. Jadi kita masih muter-muter dulu, karena anak saya ini nggak mau diajak untuk makan teman-teman. Maunya itu masih mau keliling terus gitu ya. Padahal teman-temannya udah pada capek, dan anak saya ini masih minta muter-muter ya. Kayak nggak ada baterainya kayak nggak bisa lowbat gitu ya teman-teman ya. On terus pokoknya. Nah, ini kita antri untuk ini. Jadi sebelum kita makan, kita antri untuk wisata ini teman-teman. Kita naik apa ini? Sepur Munyer ya teman-teman ya. Ini apa namanya? Ya pokoknya ini teman-teman. Ini kalau naik ini, kalau dalam kondisi perut kenyang bisa muntah ini teman-teman. Usahakan kalau sebelum naik ini roller coaster ya teman-teman ya. Ya, roller coaster apa ini namanya teman-teman. Ini pokoknya coaster ya. Kalau lagi kenyang jangan naik ini teman-teman, nanti takutnya muntah. Jadi sebaiknya ya sedang-sedang saja ya teman-teman ya, biar tidak muntah. Nanti kalau muntah nanti berbahaya teman-teman. Tidak disarankan untuk para ibu-ibu yang lagi hamil untuk naik ini karena berbahaya, nanti dikocok perutnya teman-teman. Ini kameranya goyang-goyang ya, ini mengganggu pandangan ya teman-teman ya. Dan ini setelah kita makan-makan teman-teman, video makannya nggak saya shoot ya teman-teman ya, nggak di shoot sama istri saya, karena ya kalau makan ya seperti itu teman-teman ya, makan nasi dan lain sebagainya seperti itu, masa iya harus kita shoot ya. Ini untuk terakhirnya kita renang ya, karena kalau ke WBL itu kan wisata bahari Lamongan ya, jadi wisata laut gitu ya. Ini seperti di laut ya teman-teman ya. Ini pokoknya mandi gitu aja ya. Anak kecil ini pasti seneng kalau diajak mandi seperti ini. Dan ini hampir 1 jam ini tidak mau tidak mau mentas ya anak saya teman-teman, sampai menggigil ya karena kedinginan. Ya karena suka mandi seperti ini. Apalagi Lamongan ini kan panas banget ya teman-teman ya. Lamongan ini mirip dengan Surabaya teman-teman. Panasnya itu cetar ya teman-teman ya. Karena kita terbiasa di Malang yang suhunya dingin ya. Jadi ya kalau ke Lamongan agak panas. Jangan lupa ditekan tombol like-nya ya teman-teman ya. Terima kasih pokoknya untuk semua teman-teman yang menonton. Sehat selalu untuk semua teman-teman saya. Kalau bisa teman-teman saya minta tolong ini videonya di share ya teman-teman ya, biar ada penonton baru yang masuk ya teman-teman ya. Jadi istilahnya itu rekomendasinya itu terkait ya dengan subscriber teman-teman yang nonton juga. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah support pokoknya. Nah, ini ada kayak salju-saljuan gitu ya teman-teman ya, yang disemprotkan ke anak-anak ini. Dan ini rame banget teman-teman. Kalau mandi di sini kalau nggak disemprot itu kayaknya kurang afdol ya teman-teman ya. Jadi ini pada minta disemprot semuanya ini. Ini nggak tahu ini kayak sabun gitu loh teman-teman, tapi berbentuk kayak salju. Jadi anak-anak seneng banget kalau disemprot pakai ini. Nah seperti ini, udah mirip kayak di Amerika ya teman-teman ya. Kok Amerika? Ya ada saljunya, ini kan seperti di Amerika teman-teman. Ya pokoknya ini happy banget ini anak-anak kalau di sini. Gimana suara aman ya teman-teman ya? Saya lagi agak ngantuk ini pas bikin videonya teman-teman. Jadi karena semalam itu begadang, karena kemarin malam minggu ya teman-teman ya, kita nongkrong di warung kopi sampai pagi ya. Karena ya namanya
orang yang sudah berkeluarga ya, kalau malam minggu itu kepingin refreshing setelah keluar dengan keluarganya, setelah jalan-jalan ya kita nongkrong dengan teman-teman kita, teman-teman di warung kopi sampai pagi teman-teman. Sampai jam berapa ya, saya pulang dari warung kopi itu 2:30 teman-teman. Saat itu baru tidur, 4:30 udah sholat subuh teman-teman. Jadi kita melekan ya. Dan alhamdulillah kita mampir ke Gresik ya teman-teman ya. Kita ke makam wali Syekh Maulana Ishaq ya teman-teman. Ini yang berada di Gresik. Dan kita berdoa dan kita kirim doa di sini. Ya alhamdulillah sekali kita masih punya kesempatan untuk ke makam wali. Terima kasih ya atas bantuannya teman-teman yang sudi menonton video saya ini secara penuh. Terima kasih, saya lagi kejar JT teman-teman. Mohon bantuan supportnya ya teman-teman. Mohon keikhlasan dari teman-teman untuk menonton video-video dari Juragan Jambu secara penuh dan utuh. Jangan lupa tombol like-nya ditekan teman-teman. Kalau berkenan mohon di-share ya di tab komunitasnya teman-teman. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan dari teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlimpah, dengan kebaikan yang berlipat ganda. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga videonya menghibur. Semoga teman-teman bisa tersenyum ya karena melihat video ini. Nah, ini istri saya teman-teman. Ini sok cantik